Given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah selalu tetap semangat untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan bekerja keras memutus rantai penyebaran virus corona serta melaksanakan protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa untuk mempelajari materi kimia hari ini. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah belajar lambang unsur. Hari ini pertemuan kedua, kita akan melanjutkan mempelajari topik berikutnya yang masih ada hubungannya dengan lambang unsur, yaitu rumus kimia. Dan kali ini ditemani Saidil untuk membantu menyampaikan materi kepada kalian semua di rumah. Saidil, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat, Pak. Semoga Bapak juga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pak Guru, saya minta izin untuk menyapa kepada teman-teman di rumah ya. Oke, silakan Saidil. Assalamualaikum dan halo teman-teman yang ada di rumah. Semoga kalian juga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan marilah kita bersama-sama mempelajari materi hari ini. Oke teman-teman, let's go. Semangat teman-teman, SMK bisa. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran ini. Tolong simak sampai selesai ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah belajar kalian dapat 1. Menghitung jumlah atom dalam rumus kimia dengan benar dan santun. 2. Menentukan rumus molekul dan rumus empiris. Yang ketiga, mengkomunikasikan rumus kimia dengan benar dan santun. Anak-anakku sekalian, di pelajaran sebelumnya dijelaskan materi di sekitar kita ada yang berupa unsur, merupakan salah satu materi yang tergolong zat tunggal dan berdiri sendiri dan mempunyai lambang serta nama, dan unsur-unsur tersebut bisa bergabung membentuk zat baru. Inilah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang rumus kimia. Sebelum pelajaran dilanjutkan, marilah anak-anakku sekalian, tolong perhatikan ilustrasi berikut ini. Zat-zat kimia di sekitar kita ditulis dalam bentuk rumus kimia. Dapat berupa 1. Atom-atom tunggal atau disebut dengan monoatom. Sebagai contoh, rumus kimia besi yaitu Fe untuk emas, yaitu Au untuk karbon, yaitu C, dan lain-lain. 2. Molekul unsur yaitu atom-atom sejenis yang bergabung. Sebagai contoh, O2, N2, H2, dan lain-lain. 3. Molekul senyawa yaitu atom-atom yang tidak sejenis bergabung. Contoh amonia, rumus kimianya NH3, air rumus kimianya H2O, dan garam dapur rumus kimianya NaCl, dan lain-lain. Rumus kimia untuk molekul senyawa terdapat bagian-bagian sebagai berikut. 1. Angka di depan rumus kimia menyatakan jumlah rumus kimia. 2. Angka di belakang jenis unsur disebut dengan angka indeks yang menyatakan jumlah unsur. Hal ini berkaitan dengan hitungan penentuan jumlah molekul
jumlah atom yang membentuk molekul tersebut. Untuk itu lebih jelasnya, marilah kita simak tayangan berikut ini tentang rumus kimia molekul senyawa. Ilustrasi tersebut dapat digunakan untuk menghitung jumlah atom untuk molekul yang lain. Contoh perhitungan jumlah jenis atom dalam molekul. Jika tertulis H2, maka kita baca 1 molekul H2. Angka 1 dalam suatu molekul tidak ditulis. Angka tersebut sebagai pengali dengan angka indeks. Jadi untuk menghitung jumlah atom H dalam molekul H2, yaitu angka indeks atom H dikali angka di depan rumus molekul H2, maka dapat ditulis 2 kali 1, hasilnya 2 atom H. Contoh, jika tertulis 2H2, maka dibaca 2 molekul H2. Untuk menghitung jumlah H dengan cara angka di depan rumus kimia H2 dikali dengan angka indeks H, maka 2 kali 2 sama dengan 4 atom H. Anakku sekalian, contoh berikutnya yaitu jika tertulis H2O, maka dibaca 1 molekul H2O. Untuk menghitung jumlah atom H dan atom O, yaitu dengan cara untuk jumlah atom H, yaitu angka di depan rumus kimia H2O yakni angka 1 dikali dengan angka indeks atom H yakni 2, maka hasilnya 1 kali 2 sama dengan 2. Sedangkan jumlah atom O dengan cara angka depan rumus kimia H2O yakni 1 dikali dengan angka indeks untuk atom O yakni 1, maka hasilnya 1 kali 1 sama dengan 1. Anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, simak tayangan berikut ini. Anak-anakku sekalian, sebagai latihan agar pemahaman meningkat, hitunglah jumlah atom-atom yang membentuk molekul berikut ini. A. 3O2, B. 2NaOH. Anak-anakku sekalian, rumus kimia dapat berupa rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul yaitu rumus kimia yang menyatakan jumlah dan jenis atom yang sebenarnya di dalam satu molekul. Sedangkan rumus empiris yaitu rumus kimia yang menyatakan perbandingan paling sederhana dalam satu molekul. Penjelasan rumus molekul dan rumus empiris dapat disimak pada tayangan berikut ini. Tayangan tersebut ternyata ada perbedaan rumus molekul dengan rumus empiris. Jadi, penjelasan tersebut menyatakan molekul air sama dengan rumus empiris air. Rumus molekul amonia sama dengan rumus empiris amonia. Dan rumus molekul glukosa tidak sama dengan rumus empiris glukosa. Yaitu untuk glukosa, rumus molekulnya C6H12O6 dan rumus empirisnya CH2O. Bagaimana menurutmu, Saidil? Ya Pak Guru, berarti angka indeks dari molekul glukosa semua dibagi 6 ya Pak. Betul sekali Saidil, semua angka indeks disederhanakan dengan cara membagi 6. Dan materinya tentang tata nama senyawa. Oke anak-anakku sekalian, materi berikutnya ini yaitu bagaimana aturan dalam pemberian nama molekul senyawa. Tata nama senyawa kimia berdasarkan Persatuan Internasional Kimia Murni dan Terapan yaitu 1. Senyawa terdiri dari unsur logam dan non-logam. Pemberian namanya yaitu nama logam diikuti nama non-logam yang diberi akhiran ida. Contoh, NaCl diberi nama natrium klorida. MgO diberi nama magnesium oksida, dan BaS diberi nama barium sulfida. Anak-anakku sekalian, simak penjelasannya pada tayangan berikut ini. Aturan yang kedua yaitu molekul poliatom.
molekul yang mengandung lebih dari 2 jenis atom. Molekul yang mengandung atom oksigen diberi nama dengan menyebutkan nama logam, diikuti nama non-logam diberi akhiran -at. Bila logam memiliki 2 biloks atau bilangan oksidasi, maka bilangan oksidasi yang lebih besar diberi nama seperti di atas, sedangkan biloks yang lebih kecil non-logamnya diberi akhiran -id. Contohnya yaitu K2SO4 diberi nama kalium sulfat, Ca3PO4 2 kali diberi nama kalsium fosfat, dan NaNO3 diberi nama natrium nitrat. NaNO2 diberi nama natrium nitrit. Contoh logam yang membentuk 2 senyawa dengan bilangan oksidasi berbeda yaitu FeCl2 diberi nama ferroklorida atau besi angka Romawi 2 klorida, dan FeCl3 diberi nama feriklorida atau besi angka Romawi 3 klorida. Yang ketiga, tata nama senyawa asam ada 2 jenis yaitu asam biner dan poliatom mengandung oksigen. Untuk asam biner, pemberian namanya yaitu oleh karena mengandung atom H, maka dengan memakai nama asam diikuti non-logam diberi akhiran -ida. Bila asam poliatom mengandung oksigen, pemberian nama diawali dengan kata asam diikuti non-logam diberi akhiran -at. Sebagai contoh, H2SO4 diberi nama asam sulfat, HCl diberi nama asam klorida, dan H3PO4 diberi nama asam fosfat. Aturan yang keempat yaitu tata nama senyawa basa. Oleh karena senyawa basa itu mengandung gugus OH, maka dalam pemberian nama yaitu dengan menyebutkan nama logam diikuti nama hidroksida. Contoh, NaOH diberi nama natrium hidroksida, CaOH 2 kali diberi nama kalsium hidroksida, dan MgOH 2 kali diberi nama magnesium hidroksida. Demikian anak-anakku sekalian, pembahasan materi dari mulai rumus kimia sampai dengan tata nama molekul senyawa. Anak-anakku sekalian, bila belum paham materi yang dipelajari hari ini, maka silakan bertanya melalui aplikasi WA atau Google Class ya. Dan anak sekalian, agar supaya pemahaman terhadap materi tersebut meningkat, Bapak memberi tugas jawablah pertanyaan yang ada di Google Classroom. Untuk memperluas wawasan tentang rumus kimia, silahkan kalian bisa mempelajari dari sumber lain. Di hari yang masih dalam suasana wabah penyakit, Bapak sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa kita hidup sekali dan sekarang hidup di tengah pandemi corona yang berdampak terhadap kita semua. Penyakit tersebut menular. Agar supaya kita terhindar, maka yang kita lakukan yaitu mematuhi protokol kesehatan, yaitu di rumah saja dan mencuci tangan setelah memegang benda dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Di akhir pembelajaran ini, kesimpulannya adalah rumus kimia dapat berupa rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul terbentuk dari jumlah dan jenis atom yang sebenarnya, sedangkan rumus empiris menyatakan perbandingan jumlah atom paling sederhana yang membentuk molekul. Kemudian, silakan mengerjakan soal-soal yang berada di Google Classroom. Dan selamat ketemu kembali di minggu depan di waktu yang sama dengan mempelajari persamaan reaksi. Terima kasih Saidil atas bantuannya, dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah,
marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk sebagai bekal dalam mempelajari materi berikutnya. Dan semoga kita dapat bertemu kembali minggu depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.